saya sedikit mengingatkan kita sekalian tentang peristiwa yang sangat dasar pada zaman Rasulullah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 Allah jelaskan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di surat Al-Isra ini Allah hanya jelaskan perjalanan Rasulullah di waktu malam dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina saat ini. Palestina itu jaraknya begitu jauh zaman dulu. Nanti di surat An-Najm ayat 17 sampai 18 baru di situ disinggung tentang Mi'rajnya. Rasulullah naik dari bumi ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Ke langit yang ketujuh. Apa tujuan dari Isra dan Mi'raj itu? Kalau kita simak dari makna tadi, Allah Maha Suci, Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan kepada Rasulullah sebagian dari keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah perlihatkan keagungan. Itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya. Dan tujuan yang paling puncak adalah wa huwa ufukul azim, yaitu Rasulullah naik ke langit yang ketujuh bertemu dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala untuk menerima salat 50 waktu yang jadi dialog dengan Rasulullah bersama Nabi Musa alaihissalam, maka terjadi penawaran sehingga turun menjadi 5 waktu. Jadi Rasulullah menjalankan Isra dan Mi'raj itu dengan jiwa dan raganya. Abdi, kata abdi dalam Al-Quran itu hamba. Yang dimaksud hamba itu ada jiwa, ada raga, dan roh. Jangan sampai ada sebagian dari umat Islam memahami bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan roh saja, karena manusia dengan ilmu dan teknologinya tidak mampu melintasi kehidupan di langit. Itu menurut ukuran manusia. Tetapi kalau ukuran yang dilandasi dengan ilmu agama, dengan keimanan yang kuat, kita yakin bahwa yang memperjalankan hamba ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperjalankan, Tuhan yang memperjalankan, bukan Muhammad berjalan dengan dirinya sendiri, tetapi Allah yang memperjalankan. Di berjanji itu sangat lengkap. Kalau ibu-ibu ada berjanji terjemahan, di situ diceritakan bagaimana Rasulullah dilahirkan, masih di rahim ibu sampai Isra Mi'raj. Di situ ada. Di berjanji terjemahan itu sudah jelas di situ. Itu sangat jelas di situ. Jadi Mi'rajnya Rasulullah untuk menerima salat 5 waktu. Olehnya itu salat seorang hamba adalah Mi'rajnya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat kita bisa mencapai derajat itu? Derajat atau makam berdialog langsung dengan Allah. Kalau kita bicara itu, kita kembalikan ke hati, kalbu. Kalau salat kita mulai dengan takbiratul ihram, kita rasakan di kalbu kita, hati kita seakan-akan Allah ada di depan kita, dan sekaligus kita berdialog langsung dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu doa iftitah. Itu tanpa kita sadar kita sudah berdialog dengan Allah. Sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Engkau ya Allah. Engkau yang mana? Yang sudah ada di hadapan saya. Jadi saat takbiratul ihram itu kita lihat, seakan lihat dengan mata hati. Perasaan kita bahwa Allah sudah ada di hati di depan kita.
sehingga bisikan dari kanan, bisikan dari nafsu kita singkirkan dengan sendirinya. Itu salat yang mencapai derajat mi'raj kepada Allah. Setelah itu kita baca Al-Fatihah. Di setiap Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Fatihah itu kita berdialog langsung dengan Allah, dan Allah menjawab setiap ayat yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah itu. Itu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Allah balas dengan doa kita, pujian kita. Ar-Rahmanir Rahim. Allah balas. Kita berdialog. Olehnya ibu-ibu harus kita waspada. Ibadah kita harus kita usahakan untuk mencapai makam yang ketenangan jiwanya. Rasulullah bilang, wa iza salahat jasadu kullu, wa iza salahat jasadu kullu ila qalbu. Rasulullah bilang di dalam diri manusia ada segumpal daging, yang apabila daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita ini baik. Yaitu apa? Hati. Menata hati itu sangat penting. Jangan kita kotori hati dengan sifat iri hati, dengki, takabur, sombong. Itu penyakit hati. Justru itulah para ulama tasawuf bilang untuk membersihkan najis itu ada dua, najis batiniah dan najis lahiriah. Najis batiniah itu yang tadi tuh, sifat iri hati, dengki, hasud, tamak, itu dibersihkan di dalam hati. Dengan apa dibersihkan? Dengan banyak berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyadari kelemahan hamba-Nya, untuk melahirkan sifat-sifat ilahiyah yang ada di dalam diri manusia. Kalau najis batiniah kita sucikan tadi, mananya junubnya Rasul mandi junub bagaimana? Kita harus ikut. Dia memulai dari mana? Rasulullah junubnya seperti apa? Nanti dipelajari di majelis tali. Pelajari. Wuduhnya Rasulullah seperti apa? Istinjahnya Rasulullah seperti apa? Karena itu jangan kita anggap sepele dengan masalah istinja, junub, dan wudu. Itu syarat untuk membersihkan jasad batiniah, badannya kita dari najis batiniah, dan hati kita harus tata bersih dari sifat-sifat keserakaan dan kemunafikan. Kalau jasad batiniah lahirnya kita sudah suci dari hadas kecil dan besar, batin kita suci dari najis batiniah kita, insya Allah salat kita akan mencapai makam yang tertinggi, mi'raj seorang hamba larut dalam salat itu. Tidak ada lagi bisikan di hati. Kalau sampai kedemikian, apa kata Allah? Wadakuli fi ibadi, wadakuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, masuklah kamu ke dalam surga. Itulah janji Allah. Wahai jiwa yang tenang, wahai kalbu yang tenang, masuklah kamu ke dalam surga. Itu keton tata hati yang sangat baik. Najis batiniah itu sangat mudah. Kalau lihat cuci, bau hilang, rasa hilang, warna najis hilang, sudah suci. Lender najisnya sudah hilang, najis kita sudah bersih. 4 faktor ini, baunya, rasanya, warnanya, lendernya hilang, najis batiniah kita sudah bersih. Tetapi yang paling berat adalah najis hati. Najis hati yang tadi sifat tamak, sifat cemburu, sifat iri hati, dengki. Kenapa ini demikian? Karena Rasulullah sebelum memperjalankan hamba Rasulullah belum berjalan naik ke Isra dan Mi'raj, beliau didatangi oleh 2 malaikat membolak dadanya untuk membersihkan hati dan memasukkan air kejernihan iman ke dalam hati. Dengan kekuatan itulah Rasulullah diberangkatkan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kaji lebih dalam nanti lewat majelis taklim baru kita bicara itu, supaya kita kaitkan dengan ibadah salat kita sudah sampai di tingkatan yang mana. Jangan sampai katong salat
tapi tidak sampai makan, apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Neraka wail disediakan buat orang-orang yang lalai dalam salat. Itu tingkatan yang lebih ma'rifat Allah. Olehnya itu ibu-ibu katong kaji agama itu sangat penting. Lewat majelis ta'lim ini kita tingkatkan semua kekurangan-kekurangan dalam pemahaman agama kita untuk menuju kesucian diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum.